Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke masku, ini adalah part 2 nya di video saya kemarin ya, yang mengenai seputaran sensor TPS. Dan di sini banyak sekali ya sensor TPS yang bermasalah atau trouble ya. Trouble-nya juga bermacam-macam seperti ini ya. Ini adalah sensor TPS atau MAP ya biasanya, di motor CB Sonic ya. Ini bermasalah, sensornya ini bermasalahnya itu pada saat posisi gas full dianya malah ngedrop. Dan ini coba nanti kita perbaiki ya, dengan cara direnggangin aja dulu dan kita coba tes. Kalau semisal berhasil ya berarti cuma waktunya ngerenggangin aja ini ya masku ya. Dan ini juga bermacam-macam dari yang ini ya. Ini sensornya beneran kelihatan bagus ya, tapi dianya trouble ya. Trouble-nya di mana? Trouble-nya pada saat posisi stasioner, dianya nggak bisa stabil ya. Penyebabnya cuma dari voltasenya aja yang kurang dari 0,50-an ya masku ya. Jadi bermasalah di sensor TPS nya ini. Terus yang sisanya kebanyakan pas di gas mentok seperti ini, di gas mentok seperti ini ya, gas full dianya drop, RPM nya nggak mau naik dan berebut ya masku ya. Dan bagaimana cara untuk mengatasinya, di video ini saya akan berbagi tipsnya juga ya masku ya. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky, silahkan kalian subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian gak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat. Oke masku ya, langsung aja tanpa basa-basi. Bila mana sensor TPS ya bermasalah, ada cirinya juga masku ya. Ciri-cirinya seperti apa mas? Salah satu ciri yang menonjol atau yang paling mudah, pada saat kalian narik gas full atau gas mentok ya seperti ini, dianya nggak mau naik RPM-nya, nggak bisa ngelimit atau alias merebet dan seperti mogok ya atau mau mati. Itu adalah salah satu ciri TPS yang bermasalah. Terus yang kedua, kondisi fisik TPS-nya juga berpengaruh juga seperti ini. Ini udah usang banget ya masku ya. Ini masih bawaan motor ya. Cara untuk ngenalin TPS-nya ini masih bawaan motor atau enggak, biasanya saya lihatnya dari seal-nya ya masku ya. Kalau seal bawaan motor biasanya warnanya hitam, terus di bagian dalamnya sini ya ini warnanya abu-abu agak tua ya masku ya. Kalau semisal udah gantian seperti ini warnanya, sealnya warnanya coklat dan dalemannya ini udah warnanya hitam, bukan abu-abu masku ya. Ini adalah salah satu cara untuk ngebedain sensor TPS yang masih bawaan motor atau yang orsinil dan udah pernah diganti atau udah pernah diperbaiki sensor TPS nya ya masku ya. Ini adalah salah satu ciri fisiknya ya masku ya. Dan biasanya kalau untuk sensor TPS yang orsinil masih ada markingnya. Nah ini adalah salah satu cirinya ya. Terus yang ini nggak ada markingnya, nggak ada markingnya. Terus dilihat dari fisiknya juga, dilihat dari fisiknya juga beda ya mas ya. Kalau yang untuk yang orsinil biasanya itu agak berat ya kalau ditimbang ya. Kalau ditanting tangan seperti ini agak berat. Terus yang udah pernah dilakukan penggantian atau udah diganti, ini sensornya agak ringan, biasanya seperti itu kalau saya mau bedainnya. Terus dilihat juga dari sealnya juga, warna sealnya juga udah beda, dalemannya juga udah beda.
Nah, ini adalah salah satu tips untuk ngenalin sensor TPS kalian masih bawaan motor atau enggak. Seperti ini contohnya ya, ini masih bawaan motor ya, ada markingnya, terus kondisi fisiknya juga masih lumayan. Terus kita cek dalemannya juga. Nah, ini sealnya masih warnanya hitam, dalemannya juga masih warnanya abu-abu. Nah, ini adalah masih bawaan motor ya Mas ya. Terus kalau ngakalinya gimana Mas ya, langsung aja ya, tanpa basa-basi. Cara ngakalinya banyak cara sebenarnya. Salah satunya yang paling aman dan paling cepat ya, nggak perlu ngebongkar, cukup kalian ganjal aja pada bagian sini. Bisa kalian gunakan selang pembuangan atau selang bensin juga bisa. Kalian potong sekiranya ini nggak sampai mentok ya, atau sekiranya kurang lebih 1,5 sentian ya, kalian tancepin aja di sini, atau 1 senti bisa juga kalian tancepin di sini ya, di dalamnya sini. Fungsinya biar dianya nggak mentok ya, atau dianya nggak bisa ngebuka full. Nah, kalau udah nggak ngebuka full seperti ini, apakah larinya akan berkurang Mas? Otomatis iya ya, jelas ya Mas ya. Kalau soalnya tarikan gasnya kan nggak bisa mentok, dan akselerasinya juga nggak bisa full ya Mas ya. Itu juga berpengaruh, dan sifatnya itu hanya untuk sementara Mas ya. Kalau semisal udah ada biaya atau udah ada dana, silakan kalian ganti aja sensor TPS-nya ini. Untuk sensor TPS yang orisinil itu satu set ya, satu set sama throttle bodinya ini. Kalau yang kebanyakan yang jual atau sensor TPS seperti ini itu bukan yang ori ya Mas ya. Yang ori itu satu set, yang KW atau yang biasa itu yang sensornya ini. Rekomendasi merek banyak juga yang nanya. Rekomendasi merek bisa kalian gunakan brand-brand yang udah besar juga, seperti contohnya B atau N atau M, bisa juga ya Mas. Kalian cari sendiri ya, untuk brand-brandnya sendiri itu. Dan bagi kalian ya, semisal kepengen nggak ganjel Mas, gimana Mas untuk memperbaikinya? Bisa ya, kalian buka dulu baut pengancingnya atau baut ini ya, ada satu baut pengikat TPS nya ini dengan menggunakan kunci khusus namanya kunci bintang T25 Mas ya, ukurannya. Soalnya ini beda ya Mas ya, bisa kalian lihat ini bautnya ini beda, harus menggunakan kunci bintang T25. Kalau selain menggunakan itu nggak bisa ya Mas ya, agak sulit, bahkan sulit ya. Kalau menggunakan kunci bintang T25 itu gampang banget. Nah, cara untuk perbaikinya gimana Mas? Kalau udah lepas seperti ini, tinggal kalian lepas saja sensor TPS-nya dengan cara digoyang sedikit. Nah, digoyang sedikit seperti ini. Apakah nggak apa-apa Mas ketika digoyang seperti ini kalau melepasnya? Jawabannya aman-aman aja ya Mas ya. Tenang Mas ya. Sini udah biasanya udah memperbaiki seperti ini Mas. Jadi tinggal kalian goyang aja terus kalian lepas. Kalau seringnya semisal lepas ya tinggal kalian lepas saja. Faktor dari sealnya ini juga bisa ya Mas ya. Faktor dari sealnya ini juga bisa. Soalnya sealnya kalau udah kempet, dianya juga akan agak goyang sedikit di sensor TPS nya juga, atau di sensor tahanannya ini juga ya, bisa juga dari sealnya ini juga. Terus bisa juga dari dalemannya, pelatuknya yang ada di dalamnya sini. Dalamnya sini ada pelatuknya ya Masku ya. Nah itu dia bisa kelihatan ya, ini platnya ini. Nah dianya udah nempel banget ya. Dan nempel banget. Terus pada bagian dalamnya sini ini belum terlalu kocak Mas. Ini belum terlalu kocak, berarti kemungkinan masih bisa dipakai atau kemungkinan masih bisa diperbaiki. Cara perbaikinya gimana? Nah, atau sebenarnya bukan memperbaiki ya, untuk sebenarnya cara setting kalau saya bilang ya. Kalau memperbaiki itu nggak bisa Mas, sebenarnya cuma disetting aja atau disetel aja. Nah, cara untuk ngambil pelatuknya ini gimana Mas? Nah,
Saya jelaskan juga di sini Masku, caranya gampang banget. Tinggal kalian congkel dengan menggunakan obeng main kecil seperti ini. Nah, terus kalian lepas, tarik ke atas. Nah, udah lepas dianya Masku. Terus kalau udah direnggangin Mas, misal ya ini udah saya renggangin Mas, ini udah saya tempelin ke sini, terus masih aja nggak bisa stabil, bisa kalian coba trik yang satu ini. Kalian kasih janggelan di dalamnya sini Masku ya, entah itu kertas atau apa yang tipis banget aja, sekiranya bisa masuk di bagian dalamnya sini, sekiranya bisa masuk ya di sini. Fungsinya agar dianya bisa nekan lebih ke dalam, jadi sensor TPS nya ini bisa ngebaca. Fungsinya adalah salah satunya seperti itu. Ini cara untuk yang ketiga Masku ya, cara untuk yang ketiga. Terus yang kedua yang saya ulang tadi ya Masku ya, ini coba kalian renggangin aja dulu. Rengganginnya seperti ini, tinggal kalian tekan aja sampai dianya mepet. Kalau dianya mepet seperti ini, otomatis masuk di noknya ini dianya akan rapet banget ya Masku ya. Seperti ini saya contohkan. Nah, dianya akan rapat banget dan dianya nggak akan goyang Masku. Nah, nggak akan goyang, beda dengan tadi ya Masku ya. Yang tadi kan sempet nempel mentok di sini ya, nempel mentok di sini, jadinya dianya agak kocak atau goyang. Itu yang bikin sensor TPS nggak bisa ngebaca dengan 100% Masku ya. Penjelasannya seperti itu. Nah, kalau udah direnggangin seperti ini, coba kalian pasang aja dulu dan coba kalian setting ya, atau di gas full, apakah dianya masih begok atau dianya masih berbet. Nah, itu coba kalian pakai tips yang ketiga ini. Caranya kasih aja kertas atau apa ya, sekiranya bisa masuk ke sini, kalian masukkan, terus kalian pasang lagi pelatuknya ini. Ini ada jalurnya ya, ada jalurnya. Ini masuknya di bagian sini Mas ya. Jalurnya seperti ini. Bagi yang belum pernah masang memang agak sulit, tapi kalau udah terbiasa itu gampang banget Mas. Cara masangnya, bagi kalian yang memiliki trouble atau kendala di sensor TPS, silakan kalian tinggalkan di kolom komentar saja, nanti akan saya bantu jawab sebisanya Masku ya. Dan jangan lupa dukung terus channelnya Kiki Rizky dengan cara subscribe ya Masku ya. Subscribe-nya udah gratis, terus dapat ilmu seperti ini, wah mantap ya Masku ya. Nah, ini udah kepasang semuanya ya, udah kepasang. Semisal tadi ada kertasnya ya, kita masukin aja kertasnya, terus tinggal kalian tancepin lagi. Hasilnya lupa Masku. Nah, ini adalah hasilnya dulu. Nah, tinggal kita pasang aja seperti ini. Kalau pengen masangnya lebih enak, kalian kasih pelumas dikit ya, atau oli ya, kalian kasihkan di silnya ini, biar pada saat masangnya gampang Masku ya. Terus untuk masangnya arahnya jangan seperti ini ya Masku ya. Kalau seperti ini dianya nggak akan masuk, harus lurus naik turun seperti ini ke atas, yang saya maksudnya harus lurus seperti ini. Kalau misal seperti ini dianya nggak akan masuk. Nah, soalnya arahnya itu beda Masku ya. Seperti ini ya, kita balik aja. Nah, seperti ini. Nah, arahnya ada beda ya, jadi harus lurus ke atas ke bawah kalau pengen masang Masku ya. Oh, gampang banget kok Masku ya bongkarnya. Sekalian kalian servis TB atau kalian cleanerin TB nya biar hasilnya lebih maksimal Masku ya. Ini udah beres, tinggal kita pasang aja, tinggal kita tancepin seperti ini. Nah, udah beres, tinggal kita baut dan udah bisa dipakai lagi atau bisa sembuh kemungkinan ya Masku ya.
soalnya gampang-gampang susah ya Masku ya. Kalau nggak tahu ilmunya di TPS ini banyak juga trouble yang akan muncul ya Masku ya. Semisal pada saat masang baut ini, baut tahanannya di TPS nya ini, bila mana terlalu ke atas atau terlalu geser ke atas seperti ini, dianya akan ngebuka ya Masku ya, ngebuka sehingga mengakibatkan gas bandang ya. Gas bandang di motor matic itu kebanyakan dari setting TPS yang kurang pas Masku ya. Jadi tips saya ya, pada saat pemasangan bautnya ini, kalian tekan aja agak ke bawah ya. Tekan agak ke bawah seperti ini ya, dianya biar mentok ke bawah dan dianya biar ngebaca voltase paling rendahnya, sehingga meminimalisir terjadinya gas bandang pada motor matic Masku ya. Penyebab yang kedua gas bandang biasanya dari IACV nya ini ya, atau idle air control valve ya. Pada saat stasioner atau start awal, di dalamnya sini ada per, kemungkinan pernya itu udah lemah. Nah itu bisa juga dari sini gas bandangnya, tapi kebanyakan dari TPS Masku ya. Kalau udah dipasang baut, diarahkan mentok ke bawah seperti ini, terus tinggal kalian baut dan terus kalian setting. Kalau kalian pengen lebih akurat bisa menggunakan scan. Kalau kalian nggak punya scan ya secara manual seperti itu saja tadi, baut dipasang terus diarahkan ke bawah, udah beres Masku ya. Bagi kalian yang memiliki trouble atau memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar saja, nanti akan saya bantu jawab sebisanya Masku ya. Dan udah nggak kerasa juga udah 15 menit juga saya menemani ya subscriber saya ya Masku ya, atau teman-teman saya ya. Tanpa kalian channel Kiki Rizky juga nggak akan bisa berkembang seperti ini Masku ya. Jadi dukung terus ya channelnya Kiki Rizky dengan cara subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Mungkin di next video saya akan berbagi tips ya untuk bagaimana cara untuk membaca kode produksi di throttle bodinya ini, apakah orsinil atau bukan ya. Dan di next video aja kita akan ngebahasnya Masku ya. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video selanjutnya.